tamak terhadap doa dan rahmat Allah SWT adalah bagian daripada hal yang dibolehkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Salah satu bonus untuk orang yang puasa, baik Ramadan puasa wajib atau puasa sunnah, adalah doanya mustajab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, ada 3 golongan yang tidak akan ditolak permohonannya atau doanya. Di antaranya adalah orang yang berpuasa sampai dia berbuka puasa. Berarti memang ada doa mustajab. Dan doa mustajab ini bagi orang yang sedang puasa tentunya mulai dari sahur, dari azan subuh mulai dia berpuasa sampai azan maghrib. Cuma memang Anda coba memaksimalkan dia pada saat menjelang buka puasa. Kalaupun Anda tersibukkan dengan aktivitas, maka minimal jangan kehilangan pada saat berbuka puasa. Karena memang umumnya ulama salaf menganjurkan untuk memperbanyak doa di saat itu. Ya, tentu saja sebelum azan, ya. Kalau sudah azan, maka sunnahnya adalah kita menyegerakan buka puasa. Sebagaimana kata Nabi SAW, manusia tetap dalam keadaan baik selama mereka menyegerakan buka puasa dan melambatkan sahur. Maka kalau sudah azan, Anda segera baca bismillah, pakai tangan kanan, kemudian Anda mulai mengkonsumsi kurma muda atau basah. Kalau tidak ada, maka kurma yang kering, kemudian baru Anda minum air. Setelah bismillah dan tangan kanan tentunya, ya, baru Anda memakan ini. Setelah itu baru Anda baca dhahabat dhama' wabtalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Artinya telah hilang dahaga dan telah basah urat-urat dan juga semoga pahala sudah tercatatkan. Nah, namun sebelumnya Anda berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian orang melanggar poin ini, mereka justru pada saat sudah dengar azan masih sibuk berdoa kepada Allah sehingga menerlambatkan buka puasanya. Malah dia melanggar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu berdoa justru dari mulai azan subuh, mulai tahan diri untuk berpuasa sampai azan maghrib. Dan Anda maksimalkan pada saat menjelang buka puasa tentunya. Jangan lupa adab-adab berdoa. Yang pertama, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena riya, ingin dipuji, ya, karena manusia dan seterusnya yang berhubungan dengan masalah itu untuk berbangga-bangga. Dan yang kedua, kita mengikuti sunnah-sunnah atau contoh-contoh dari Nabi SAW. Yaitu dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan juga membaca salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi SAW telah menegur seorang sahabat yang masuk ke masjid, kemudian dia langsung tiba-tiba mengatakan, Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku. Kata Nabi SAW, ista'jala hadha, orang ini telah tergesa-gesa. Harusnya dia memuji Allah dulu, membaca salawat kepadaku, baru kemudian dia sampaikan hajatnya. Kemudian yang ketiga, dia juga tidak tergesa-gesa dalam mengucapkan doanya, serta juga dalam mengharapkan jawaban dari Allah SWT. Dia sudah mengajukan, tanda kutip, proposal doanya kepada Allah, maka dia bersangka baik, semoga Allah berikan sebagaimana Allah kekalkan dalam Al-Quran. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Hai Muhammad, kalau ditanyakan kepadamu oleh hamba-hambaku tentang engkau, katakan aku sangat dekat. Aku akan menjawab panggilan-panggilan mereka kalau mereka memohon kepadaku. Maka mereka seharusnya memohon kepadaku, beriman kepadaku agar mereka mendapatkan petunjuk tentunya. Dan kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, yustajabu li ahadikum malam ya'jal. Pasti akan diterima doa seseorang dari kalian selama dia tidak tergesa-gesa. Seorang sahabat mengatakan, wa kaifa ya'jal ya Rasulullah? Dalam riwayat lain, wa kaifa isti'jal? Bagaimana cirinya orang yang tergesa-gesa? Kata Nabi SAW, yaqulu da'utu wa lam yustajabu li fatarakat doa. Dia mengatakan, saya sudah berdoa, tapi belum melihat jawabannya, kemudian dia meninggalkan doa itu. Ini juga termasuk hal yang harus diperhatikan tentunya. Kemudian yang keempat, maksimalkan waktu itu mustajab. Nah, diantaranya ini pada saat menjelang buka puasa. Oleh karena itu teman-teman sekalian, sampaikan hajat Anda dan ingat sabda Nabi SAW, kalau kalian minta kepada Allah, maka fa'akthiru, perbanyak, ya. Minta sesuatu selama tidak bertolak belakang dengan sunnatullah. Sunnatullah maksudnya adalah peraturan Allah. Tidak mungkin Anda misalnya tidak suka dengan malam, Anda mengatakan, ya Allah hilangkanlah malam. Itu bentrok dengan sunnatullah. Atau Anda minta supaya diubah jenis kelamin Anda, itu tidak mungkin tentunya karena Anda sudah lahir dalam keadaan kondisi laki-laki atau perempuan. Tapi kalau hanya minta melimpahnya harta, diberikan kesehatan, semua fasilitas dunia ini mendapatkan terbaik yang di akhirat, maka semua itu boleh. Dan perbanyak tamak terhadap doa dan rahmat Allah SWT adalah bagian daripada hal yang dibolehkan. Semua bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.